Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Aulia Meardani dari kelompok 6. Di sini akan mempresentasikan acara 2 PTKL, yaitu permodelan spasial pembuatan peta tingkat bahaya erosi. Erosi merupakan salah satu petunjuk bahwa suatu lahan tersebut mengalami kerusakan. Erosi merupakan indikator adanya kesenjangan pada pemanfaatan atau penggunaan lahan di suatu wilayah. Erosi tanah atau soil erosion terjadi melalui dua proses, yaitu penghancuran partikel tanah dan proses pengangkutan partikel tanah yang sudah dihancurkan. Prediksi terjadinya erosi sangat penting karena erosi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada lingkungan. Prediksi terjadinya erosi sangat penting dalam mengoptimalkan penggunaan lahan, mencegah kerusakan tanah, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah. Data sekunder yang digunakan pada penelitian atau praktikum pembuatan peta TPE ada peta curah hujan, jenis tanah, kelarangan lahan, tutupan lahan, serta administrasi. Pada kelompok 6 menggunakan administrasi KPH Yogyakarta. Cara kerja pembuatan peta TPE, yang pertama adalah menyiapkan data yang akan dibutuhkan. Data administrasi KPH Yogyakarta dapat diunduh pada portal Tanah Air, link sudah tersedia pada tampilan presentasi. Lalu kelarangan dapat diunduh di Demnas. Cara mengolah data kelarangan adalah dengan mengunduh DEM di Demnas, lalu ditambahkan proyeksinya, mengubah DEM menjadi slope, lalu reclassify, raster to polygon, dissolve, edit field-nya, lalu kita klik. Lalu pemerolehan atau pemrosesan data curah hujan dapat diketahui dari penjumlahan hujan tahunan, lalu menganalisakan lautan, dilanjutkan oleh pembuatan titik yang mewakili 1 piksel, lalu perhitungan IDW, kita reclassify, lalu diubah dari raster ke polygon, kita dissolve, lalu diklik. Pengunduhan data curah hujan bisa dicari pada webnya CHC. Lalu untuk jenis tanah dapat diunduh pada data soil. Kita menggunakan data dari FAO, lalu kita klik, reclassify, lalu kita raster ke polygon. Setelah itu kita juga menemukan data tutupan lahan yang dapat diunduh pada portal yang telah ditampilkan pada layar. Lalu kita intersect semua data yang sudah diperoleh, kita identifikasi TPE, lalu kita identifikasi kelas bahaya erosinya, dan jadilah peta TPE. Untuk perhitungan TPE menggunakan rumus Useley, yaitu R, K, LS, dan CP dikalikan. Untuk keterangan R, K, LS, dan CP dapat dilihat pada tampilan layar presentasi. Untuk scoring tiap data menggunakan scoring yang berbeda-beda. Pada scoring jenis tanah, kita ada 6 scoring dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Lalu ada scoring curah hujan. Jadi dari data CHC perlu dikonversi lagi menjadi sumber perhitungan curah hujan seperti yang tertera pada layar. Lalu ada scoring kelarangan dari kelas 1 hingga kelas 5. Yang terakhir scoring tutupan lahan. Lalu untuk scoring tingkat bahaya erosi ada 5 kelas, yaitu dari sangat ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Berikut adalah data dan hasil dari peta tingkat bahaya erosi dari kelompok 6 yang berada di lokasi KPH Yogyakarta. Terdapat 5 kelas yang ditemukan pada lokasi dari ringan hingga sangat berat. Data curah hujan setelah dikonversi mempunyai nilai R pada metode Useley sebesar 1187,73 dan 1625,20, yang mana mereka tergolong rendah hingga sedang. Pada nilai curah hujan pada data kali ini tidak menunjukkan peluang besar terhadap terjadinya erosi. Lalu untuk kelarangan, pada data terlihat sangat sedikit yang mempunyai kelas kelarangan sangat curam. Pada data tertera bahwa kelas kelarangan didominasi oleh datar hingga bergelombang, yang mana dari hasil data tersebut tidak mempunyai peluang yang besar untuk terjadinya erosi, namun tetap perlu diwaspadai dan dimanfaatkan sesuai kemampuan lahannya.
Lalu untuk data jenis tanah terdapat 5 jenis. Yang pertama district Visol, yaitu cenderung memiliki tekstur berbutir kasar hingga halus dan memiliki tingkat drainase yang baik. Lalu dilanjutkan oleh Eurykosol, karakternya termasuk tekstur tanah yang kasar dan kemampuan drainase yang baik. Mungkin memiliki kemampuan drainase yang baik, tanah ini rentan terhadap erosi karena lereng yang curam dan kemungkinan terjadi longsoran. Lalu Litosol, tanah ini memiliki drainase yang buruk dan kemampuan menahan air yang rendah. Keempat ada tanah chronic vertisoil, yaitu tanah yang cenderung memiliki tekstur liat berlempung dan drainase yang buruk. Sifat ini membuat tanah ini rentan terhadap erosi. Lalu yang terakhir ada jenis tanah distic litosol, yaitu memiliki tekstur liat berlempung dan drainase yang baik. Meskipun memiliki drainase yang baik, tanah ini tetap rentan terhadap erosi karena tingginya kandungan nutrien. Untuk tutupan lahan pada lokasi KPH Yogyakarta diperoleh 7 jenis, yaitu ada hutan tanaman, pemukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, dan tanah terbuka. Lalu untuk hasil dari TBE-nya, pada data diperoleh nilai TBE yang didominasi oleh kelas 1 hingga kelas 3. Kelas 1 menunjukkan nilai TBE sangat ringan yang mengidentifikasi tingkat bahaya erosi yang minim. Wilayah dengan kelas 1 umumnya memiliki karakteristik tanah yang stabil, drainase yang baik, serta vegetasi yang cukup untuk menahan erosi. Dalam konteks ini, nilai TBE kelas 1 menandakan bahwa erosi tanah di wilayah tersebut dapat dianggap dapat dikelola dengan cukup baik dengan praktik-praktik konservasi yang tepat. Untuk kelas 2 menunjukkan nilai TBE yang ringan, yang menandakan tingkat bahaya erosi yang lebih signifikan dibandingkan dengan kelas 1. Wilayah dengan kelas 2 mungkin memiliki beberapa faktor yang meningkatkan resiko erosi, seperti kemiringan lereng yang curam, tekstur tanah yang mudah tererosi, atau praktik pertanian yang kurang berkelanjutan. Dalam hal ini, nilai TBE kelas 2 menunjukkan bahwa erosi tanah dapat menjadi masalah yang memerlukan tindakan mitigasi yang lebih serius lagi. Untuk kelas 3 mewakili nilai TBE yang sedang. Wilayah dengan kelas 3 ini seringkali memiliki kondisi yang sangat rentan terhadap erosi tanah, seperti lereng yang sangat curam, tanah dengan tekstur yang sangat mudah tererosi, atau penggunaan lahan yang tidak tepat yang telah menyebabkan degradasi lahan yang serius. Dalam konteks ini, nilai TBE kelas 3 menandakan bahwa erosi tanah merupakan ancaman besar bagi produktivitas lahan dan keberlanjutan lingkungan, dan memerlukan tindakan restorasi dan konservasi yang mendalam serta keberlanjutan. Kesimpulannya, KPH Jakarta mempunyai kelas tingkat bahaya erosi pada kelas 1 hingga 3, yang mana tergolong sangat ringan hingga sedang. Hal ini selaras dengan data curah hujan, kelerengan, jenis tutupan lahan, serta jenis tanah yang terdapat pada lokasi tersebut. Latar belakang tutupan lahan yang didominasi oleh hutan tanaman menjadi salah satu faktor terawatnya tempat KPH Jakarta dari terjadinya erosi. Meski mempunyai lahan yang jauh dari kata lahan kritis dari terjadinya erosi, namun pengelolaan lahan harus tetap ditingkatkan, mengingat lokasi tersebut didominasi oleh tutupan lahan hutan tanaman, yang mana nantinya ketika tanaman pohon dipanen, keadaan lahan akan berubah. Yang paling besar perubahannya adalah pada tanah yang ditinggalkan. Besar kemungkinan siklus hidrologi yang ada akan menurun kualitasnya, yang mana dapat menjadi gejala erosi di kemudian harinya. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.